Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Putri Cayaningrum dari kelas 10 MIPA 3 akan menjelaskan tentang ekologi. Apa sih itu ekologi? Yuk, tonton terus video ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ekologi. Ekologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ekologi adalah cabang untuk mempelajari mengenai ekosistem, makhluk hidup, dan lingkungannya. Yang kedua, kita akan membahas tentang lingkungan dalam ekologi. Di sini, lingkungan itu berarti persyaratan organisme untuk hidup. Lingkungan dalam ekologi terbagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Yang pertama, lingkungan abiotik meliputi benda mati atau fisik, yaitu contohnya seperti sinar matahari, air, senyawa organik, udara, tanah, suhu, mineral, kelembaban udara, dan pH. Selanjutnya ada lingkungan biotik atau makhluk hidup. Nah, di lingkungan biotik ini ada tingkatannya. Yang pertama, individu. Individu itu organisme tunggal seperti tikus, kucing, manusia, sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, atau yang lainnya. Dalam mempertahankan hidupnya, pasti individu ini punya struktur dalam tubuhnya untuk mempertahankan hidup, kayak duri, sayap, kantung, tanduk, cakar, atau yang lainnya. Hewan juga memperlihatkan tingkah laku tertentu, kayak membuat sarang atau migrasi yang jauh untuk mencari makanan. Nah, struktur dan tingkah laku ini disebut adaptasi dalam individu. Nah, yang kedua itu ada populasi. Populasi ini simpelnya adalah kumpulan dari individu-individu yang sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Jadi komunitas ini kumpulan dari beberapa populasi-populasi tadi yang berisi individu. Kemudian tingkatan yang keempat adalah ekosistem. Jadi, antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi inilah yang menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen, kayak tumbuhan hijau gitu, terus konsumen, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer atau pengurai, yaitu mikroorganisme seperti jamur. Tingkatan yang terakhir adalah biosfer. Seluruh ekosistem di dunia ini disebut dengan biosfer. Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Nah, lingkungan yang cocok itu disebut dengan habitat. Dalam biologi, kita sering membedakan istilah habitat untuk makhluk hidup mikro seperti jamur dan bakteri, yaitu disebut dengan substrat. Selanjutnya kita beralih ke aliran energi dalam ekosistem. Jadi aliran energi dalam ekosistem mengalami tahapan proses, yaitu yang pertama, energi akan masuk berupa energi matahari, tetapi tidak semuanya dapat digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Hanya sekitar setengah dari rata-rata sinar matahari yang sampai pada tumbuhan diabsorpsi oleh mekanisme fotosintesis. Juga hanya sebagian kecil sekitar 1-5% saja yang diubah menjadi makanan atau energi kimia. Sisanya keluar dari sistem berupa panas dan energi yang diubah menjadi makanan oleh tumbuhan dipakai lagi untuk proses respirasi yang juga digunakan sebagai keluaran dari sistem. Kemudian energi yang disimpan berupa materi tumbuhan mungkin dilakukan melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan melalui herbivora dan detrivora. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, terjadinya kehilangan sejumlah energi di antara tingkatan trofik, maka aliran energi berkurang atau menurun ke arah tahapan berikutnya dari rantai makanan. Biasanya herbivora menyimpan sekitar 10% energi yang dikandung tumbuhan, demikian pula karnivora menyimpan 10% energi yang dikandung mangsanya. Kemudian ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, di sini pertamanya kita akan membahas tentang rantai makanan. Jadi, rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Nah, biasanya kalau misalnya rantai makanan ini kan kita tuh lihat gambarnya dia paling anak panahnya tuh satu doang, lurus atau enggak melingkar. Nah, kita bisa lihat contoh rantai makanan di atas. Nah, contohnya tuh
rumput sebagai produsen. Jadi rumputnya ini dikasih matahari sama air, itu energinya. Kemudian rumput dimakan sama belalang. Belalang di sini berperan sebagai konsumen primer. Kemudian belalang dimakan sama si katak. Katak sebagai konsumen sekunder. Katak nanti dimakan lagi sama si ular. Ular ini sebagai konsumen tersier. Nah, ular dimakan sama elang. Elang sebagai konsumen final atau biasa disebut dengan konsumen puncak. Nah, elang kalau mati nanti dia jadilah dekomposer yang berupa fungi. Lanjut, yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan ini artinya apabila antara rantai makanan yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan atau kayak ada komponen yang sama, kayak misalnya hewannya tuh sama. Jadi beberapa rantai makanan ini disatukan, digabung gitu, dia bakal membentuk jaring-jaring makanan. Makanya kalau misalnya kita lihat gambarnya itu, jaring-jaring makanan dia panahnya bakal kemana-mana gitu loh. Jadi kita kayak lihatnya tuh pusing banget karena dia memang saling makan dan dimakannya itu tidak beraturan, tidak kayak rantai makanan yang di awal. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu interaksi antar organisme. Nah, interaksi antar organisme ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu netral. Jadi, netral adalah hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya sapi dan cacing. Jadi mereka tuh hidup tapi tidak saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Jadi menjalani hidupnya masing-masing. Yang kedua adalah predasi. Arti predasi sendiri yaitu hubungan antar mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini tentu sangat erat sebab tanpa mangsa predator tak dapat hidup. Jadi kalau misalnya ada predator cuma nggak ada mangsanya, jadi apa yang dia makan? Jadi dia nggak akan bisa hidup. Contohnya yaitu singa dengan makanannya atau mangsanya kayak kijang dan rusa. Yang ketiga ada parasitisme. Jadi parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Jadi bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya, itu akan bersifat merugikan inangnya. Contohnya yang sudah sangat umum yaitu benalu pada pohon inang. Yang keempat ada komensalisme. Jadi komensalisme adalah hubungan antar dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Jadi di sini tuh salah satunya untung, salah satunya rugi. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Jadi anggreknya untung, pohon yang ditumpanginya tuh rugi. Yang terakhir ada mutualisme. Jadi mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Jadi mereka tuh saling menguntungkan, gak ada yang dirugikan. Nah, jadi mungkin itulah penjelasan saya mengenai ekologi. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.